Tapi saya ngerasa sekarang itu saya nggak melakukan, buktinya apa? Itu walaupun suatu hari ada bukti, saya nggak tahu itu bukti dari mana. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Hormat tapi nggak boleh panjang-panjang, man. 1 menit. Saya hanya mau minta klarifikasi karena saya masih pihak yang netral, Pak. Kebetulan rupanya mantan teman juga beliau ini. Tadi Bapak mengatakan... Kayaknya Anda baru netral setelah Bapaknya datang. Tadi Iya. enggak. Enggak. Pada saat saya bertanya ini, saya sebagai yang simpati sama beliau karena tidak berduka, saya harus netral dulu. Pertanyaan saya begini, Pak. Bapak tadi mengatakan setelah kawin baru mati. Artinya kalau saya tidak salah ya, tolong dikoreksi, sekiranya tidak kawin tidak akan mati, begitu? Ya meninggal lah. Benar nggak itu? Boleh saya jawab? Ya. Itu naluri ayah. Oke. Berarti ada dugaan, ada kemarahan dari Jessica karena dia kawin. Kira-kira begitu. Coba kita hanya sekedar berdiskusi nih Pak. Analisa saya bisa seperti itu, Ya. bisa juga ada yang lain yang saya nanti utarakan di pengadilan, Pak. Kalau pertanyaan saya Ya. adalah, saya pernah ditinggal pacar. Langsung SMS saya bertubi-tubi. Ya bertubi-tubi langsung. Mula-mula kita rayu dulu, I miss you, I miss you. Tapi begitu sudah gagal baru maki-maki. Ya kan? Mungkin sama kita kan? Pertanyaan saya, kalau sampai kalau memang ada faktor ke arah sana, sampai terjadi pembunuhan, berarti pasti ada komunikasi sebelumnya dari Jessica yang mencurahkan kecemburuannya. Pertanyaan saya, ada nggak di WA-nya itu, di handphone yang seolah-olah mengarah dia si Jessica ini marah karena ditinggal kawin. Apalagi saya tanya tadi Yudi, Jessica ini tidak ada catatan kriminal atau mukul siapapun. Ya, sehingga pertanyaan saya, apakah ada bukti, ada konversi atau ada saksi baik si Hani yang menyaksikan bahwa sejak si Mirna kawin, si Jessica ini frustasi, kirim SMS, kirim apa gitu loh. Karena orang itu proses yang panjang sebelum akhirnya bunuh gitu loh. Itu yang mau saya klarifikasi, ada atau tidak. Terima kasih. Boleh saya jawab, Pak? Ya. Langsung, ini waktu nih Pak Karni. Iya betul. Jadi intinya begini Pak, kalau mau saya izin dulu nih, di sini ada bapak-bapak polisi Pak, saya juga takut Pak, nanti salah bicara ya. Jadi ada di WhatsApp itu, jadi ini di WhatsApp Pak, saya lihat di Mirna punya WhatsApp. Mir, mau dong, gue dicium malu udah lama nih. Jadi abang pakarnya nih soal beginian, yang sampai dicariin cewek mulu kan. Abang kan ganteng nih. Nah, kira-kira kalau cewek, dunia cewek sama cewek kita kan nggak ngerti Bang. Ya, kita kan normal Bang. Ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ada lagi beberapa nanti kita sama-sama nanti buka di pengadilan lah seperti itu. Ya cukup saya kira. Dan soal ditinggal perempuan, ya Orba bukan sekali, banyak. Kenapa Gayus? Sedikit Pak, sedikit aja Pak, sedikit. Jadi begini, kalau saya lihat Jessica ini, dia ini punya toy, mainan. Jangan sentuh mainan gue. Yang tadi saya cerita Pak. Ya. Nah ini terjadi lagi dengan si Arif. Arif normal dong ngawinin Mirna, masa diomelin? Ntar dulu. Ini opini saya sebagai bapak. Anda kan lawyer dan saudaranya Jessica pasti bela mati. Iya kan? Nah, saya ayahnya loh yang korban Pak, yang kematian nih Pak. Jessica masih hidup. Nah, jadi toy itu dia lihat, dicakar orang lagi nih urusannya. Semua nggak dapet dulu, gua bunuh aja deh. Kita juga nggak ngerti itu bahasa begitu. Enggak, itu bahasa di kampungnya Urban, enggak di lu, enggak di gua, biar dimakan setan. Terima kasih Pak Karni. Saya hadir di sini bukan sebagai hakim. Dan saya memang tidak boleh mencampuri urusan sebelum masuk ke ruangan saya. Ini bidang saya ini. Tetapi saya akan mengatakan ada tugas saya malam ini Pak. Yaitu melakukan kontribusi informasi kepada masyarakat tentang hal ini.
Dan malam hari ini saya sangat dipuaskan dengan berbagai argumen dari para pakar. Hakim mempunyai tugas yang khusus, Pak, mengadili dengan adil. 3 hal yang menjadi tugas hakim. Yang pertama, hakim harus melakukan satu tindakan hukum yang tentu tidak boleh lari dari ketentuan undang-undang. Hakim juga harus menggunakan logika seperti ini, mendengar berbagai pihak. Hakim juga menggunakan keyakinannya untuk menentukan apakah seseorang ini betul. Kalau dilihat dari mata tidak mungkin kelihatan, dan banyak kejahatan yang begitu. Tidak harus dilakukan di depan mata, tertangkap dengan kasat mata bahwa dia melakukan kejahatan. Banyak kejahatan yang di luar pandangan, tetapi hakim harus bisa memutuskan hal itu bahwa dia bersalah atau tidak bersalah. Kalau bersalah dihukum, dan kalau tidak bersalah dibebaskan. Lalu satu konsep yang saya harus katakan, bahwa Hukumat Netherlands itu menentukan, memberikan satu pemahaman, bahwa setiap orang harus tahu bahwa kejahatan itu mempunyai resiko. Artinya, Wellen en Wetten dalam bahasa Belanda itu membatasi manusia untuk jangan berbuat jahat, karena akan menerima akibat hukum. Nah, oleh karena itu saya tidak bisa memberikan pandangan banyak, sebenarnya memang tidak boleh. Dan saya yakin perkara ini memang tidak seharusnya diungkapkan lebih dahulu. Tapi ini satu masukan yang luar biasa bahwa masyarakat dicerdaskan. Saya mendapat banyak SMS ini di dalam HP saya mengatakan karya dari TV One ILC ini memang sangat luar biasa. Bisa menjawab semua harapan masyarakat untuk tahu, tidak sepihak, baik korban maupun pelaku. Hari ini teori keadilan sudah berubah, bergeser, Pak. Tidak konsentrasi kepada pelaku saja, justru kepada korban kalau sekarang. Bagaimana memulihkan hak korban atau keluarganya kalau meninggal. Ini konsep terbaru dari hukum pidana. Tidak memperhatikan hanya pelaku. Pelaku dihukum selesai, bagaimana korban? Bagaimana keluarganya? Bagaimana masyarakat? Jadi konsep hukum pidana sudah bergeser, sudah shifting sekarang kepada bagaimana memperhatikan korban. Ini konsep inilah yang sebenarnya kita lakukan malam hari ini. Saya tidak pernah mencampuri masalah ini sebelum saya menanganinya. Saya berkali-kali menangani perkara seperti ini. Paling tidak 15 kali saya menghukum maksimal. Dapat diikuti berita saya. Artinya saya menghukum mati orang yang melakukan tindakan kejahatan dengan berencana. Saya menghormati dengan polisi sebenarnya dalam kasus ini. Gigih melakukan sebuah ungkapan sebagai tugas kepolisian. Sebagai wewenang yang diberikan oleh undang-undang dengan semua risikonya. Jadi saya mengatakan mari masyarakat, kita beri kesempatan kepada penyidik untuk maksimal. Saya tahu sekali bahwa Pak Iqbal bukan tidak tahu. Mungkin lebih juga dari Pak Darmawan menyampaikan. Tapi tentu Pak Iqbal tidak boleh membuka. Demikian pula saya lebih tidak boleh lagi untuk ikut serta dalam persoalan ini. Oleh karena itu saya katakan bahwa saya hadir bukan sebagai hakim di tingkat Mahkamah Agung. Sebagai hakim agung yang akan memutuskan perkara-perkara seperti ini. Dan sudah banyak saya putuskan. 4 tahun di Mahkamah Agung saya memutuskan 1.100 perkara, Pak. 25 perkara tentang hukuman yang diancam hukuman mati. Dan saya putus 10, saya bebaskan, 15 saya putus maksimal. Oleh karena itu saya senang hadir di sini. Saya bisa mendengarkan dengan baik. Ada konsep yang lain bahwa hakim agung harus tempat sunyi, tidak boleh mendengarkan apapun. Tapi saya berbeda konsep. Saya hadir tempat ini, saya bisa mendengarkan semua pihak, termasuk ahli, pers. Maka saya terima kasih kepada ILC, dan ini kesempatan saya juga untuk menyampaikan apa yang saya yakini. Terima kasih Pak Arni. Konsep bahwa hakim harus steril itu konsep negara Anglo-Saxon, karena yang memutuskan guilty or not guilty itu juri, dan juri itu adalah orang awam, dan di beberapa negara bagian sekarang konsep itu sudah tidak dilaksanakan. Sekarang Bung Alphonse, teman lama yang gak kelihatan.
Terima kasih, selamat malam semua yang hadir di sini dan para pemirsa TV One. Dari perspektif penyidikan sebenarnya seperti tadi yang Mas Reza sampaikan, teori triangle of evidence saya ingin meluruskan bahwa triangle evidence yang kita pelajari dalam pengetahuan kriminalistik itu triangle pertama yaitu korban, saksi dan barang bukti di TKP. Bagaimana informasi, data dan keterangan-keterangan saling berkaitan untuk menopang sebuah konstruksi tindak pidana. Nah, sedangkan yang tadi Pak Karni sebutkan keterangan ahli di dalam sebuah tempat kejadian perkara di mana saksi yang melihat tentang siapa yang meletakkan cangkir atau memasukkan sebuah komponen kimia dan sebagainya ke dalam minuman itu tidak secara jelas, maka keterangan ahli diperlukan di sini karena ada tempat kejadian atau perkara-perkara yang tertentu di mana tidak ada saksi. Contoh pasal 284 KUHP. Tidak ada saksi. Nah, dalam hal 284 ini memang polisi menggunakan keterangan ahli, yaitu begitu ada orang lapor bahwa ada yang harus dibuktikan, yaitu ada hubungan masuknya alat reproduksi lelaki ke dalam reproduksi wanita dan mengeluarkan sperma. Tidak ada saksi di sana. Nah, contoh ini yang dikerjakan oleh polisi itu kirim ke rumah sakit, minta visum. Nah, dokter di sana pun berikan visum, dia hanya terangkan ditemukan sperma. Nah, kemudian ada lagi ahli yang harus menentukan di sperma ini DNA siapa. Nah, dicek lagi antara DNA sperma dan DNA yang dipersangkakan sebagai pelaku. Nah, secara logika, pada saat masyarakat melaporkan terjadi di 284 ini, ada orang, laki-laki dan perempuan ditangkap di kamar hotel setelah 1 jam, dia bawa ke polisi. Semua masyarakat bilang ini pasti pelakunya. Yang pernah terjadi yang kami tangani, begitu ditemukan kirim ke rumah sakit Cipto. Apa kata visum dokter? Tidak ditemukan sperma. Saya bilang ini tidak ada tindak pidana kalau begitu, 284 tidak terbukti. Nah, ini pada saat tidak ditemukan sebuah hubungan hukum yang memiliki nilai pembuktian. Tapi sebaliknya, apabila saksi tidak ada tetapi dokter menemukan sperma, hasil pemeriksaan DNA ditemukan hubungan di sperma tersebut dengan calon tersangka, maka tanpa keraguan sedikit pun penyidik akan tetapkan ada hubungan sebab akibat si yang punya DNA dan punya sperma yang identik itu dengan ketersangkaan. Nah, kira-kira ini yang saya ingin sampaikan bahwa polisi pada saat datang ke TKP itu terus terang blank. Tetapi memang ketelitian dan mendengarkan berbagai keterangan saksi maupun keahlian ini sehingga bisa merangkai hubungan sebab akibat yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum bahwa telah terjadi tindak pidana, ditemukan pelakunya. Saya kira itu. Jadi kalau tadi yang Pak Karni bilang keterangan ahli ini perlu juga kita pertanyakan, karena hari-hari sekarang kalau seperti yang Pak saya tapi pernah omong, keterangan ahli, pendapat ahli tergantung pendapatan. Tidak juga, tapi memang ada penting-pentingnya karena memang dalam hal tertentu kita sulit menemukan hubungan-hubungan hukum tersebut. Demikian Pak Ari. Bung Alfons, yang Bung Alfons terangkan tadi bukan saksi ahli loh. Itu fakta yang ditemukan di laboratorium. Dan fakta itu mutlak. Saksi ahli itu seperti Bung Reza tadi, mungkin cuma dengar-dengar, baca di koran juga, cocokkan di buku, ya keluarin pendapat, bukan fakta. Kalau pasal tadi itu dikenal pasal overspell itu jurisprudensinya sederhana sekali. Cukup kalau seorang laki-laki dan perempuan masuk kamar berdua, nggak perlu dibuktikan spermanya ada atau tidak. Dia dianggap telah melakukan perzinahan. Itu udah jurisprudensi. Jadi kita agak berbeda di situ. Kita lihat sejenak.